Salah satu contoh yang diperlihatkan oleh Lesti dan juga Bilar adalah ini salah satu kesulitan mereka ketika mereka memulai awal-awal pernikahan ya. Ya memang ini pasti semuanya nggak mudah ya. Artinya awal-awal pernikahan itu adalah masa transisi yang paling berat yang diantaranya dari kita dari keluarga sekarang harus bersama orang lain yang bahkan baru kita kenal ya kayak gitu. Ya demi menghormati dan menghargai privasi mereka, gue nggak akan ngejelasin hal apa yang paling berat karena sebenarnya kalian semua pasti udah pada tahu, beritanya pun udah nyebar di mana-mana dan mereka menjalaninya dengan luar biasa. Dalam artian mereka kuat menjalaninya, mereka akhirnya berbanding terbalik ya dari apa yang sudah mereka lalui dan mereka menjalani itu dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu contoh yang gue harus jadiin patokan ketika dalam pernikahan ya, yang dicontohkan sama Lesti dan juga Bilar, dimana ketika mereka punya masalah itu kalau orang tua terlibat sih pasti nggak akan bisa dihindarkan, tetapi bagaimana akhirnya itu bisa selesai, nah itu yang bikin gue salut. Gini ya, apalagi Lesti itu kan orang Sunda ya, gini loh, salah satu kejelekan orang Sunda yang sebetulnya gue pun benci gitu kan ya adalah bagaimana orang tua itu begitu ngehak penuh anaknya gitu ya. Artinya dia merasa lebih memiliki dari siapapun, terutama dari Tuhan. Nah itu mungkin pola pikir yang kerasa nggak kerasa dimiliki sama orang Sunda salah satunya. Jadi di suku lain ada, pasti ada, tapi artinya gini, bahwa artinya seolah-olah gini, sampai-sampai kalau yang ekstrimnya itu bahasa ekstrimnya gini, kalau menurut gue nih, gue pengen punya keturunan, gue pengen punya cucu, katakanlah gitu ya, tapi lu jangan nikah kalau bisa. Nah itu salah satu hal ekstrim yang dimiliki orang Sunda tuh kayak gitu. Ya gue pengen punya cucu, gue pasti pengen punya keturunan, tetapi kalau nikah harus sama orang lain ya kalau bisa jangan, kayak gitulah pola pikirnya salah satu. Jadi artinya si anak ini benar-benar dimiliki hak penuh. Nah itu salah satu hal yang memang gue benci sebenarnya di tataran Sunda ya kayak gitu. Ya oke, memang betul. Gue pun sekarang orang tua, betul. Memang orang tua itu katakanlah sehidup semati sama anaknya, betul banget. Kalau misalkan orang tua akan mengusahakan segalanya buat anak, betul. Namun artinya di sisi lain anak itu adalah sebuah titipan. Nah Tuhan kasih panduan, nih gue titipin ke lu, cara lu merawat anak nih di sini ada. Dalam hal ini adalah kitab suci ya, nggak mudah, apalagi mungkin kalau menurut ke ego orang tua, ya ego orang tua pasti beda. Namun artinya kan gini, kita hidup sebagai manusia itu ada aturannya, dan aturan itu bukan datang dari kita tapi dari Tuhan. Seusaha mungkin kita menjalankan perintah Tuhan, sebenarnya kan hakikatnya kayak gitu. Nah ini yang dicontohkan ini adalah dalam pernikahan Lesti dan Bilar itu seperti itu. Oke, Sunda-Sundanya masih ada, namun artinya bagaimana cara mereka menghadapi permasalahan berat itu hingga akhirnya itu selesai, hingga akhirnya mereka itu umroh, dan akhirnya mereka punya 2 anak. Itu yang yang di Sunda itu, apalagi Sunda agak-agak dalam kesana, Sumedang kesana, itu tuh agak sulit gitu ya. Jadi disebut terkekang sih mungkin terlalu ini ya bahasanya. Namun yang jelas ya itulah salah satu penghambat antara orang Sunda dengan suku-suku lainnya, yang artinya gimana itu benar-benar dibatasin banget pemikirannya sehingga akhirnya agak tertutup dari pemikiran lain, dan ya katakanlah agak-agak feodalsnya tuh masih ada. Lalu kemudian sisi tradisionalnya yang dimana kita nggak boleh berpendapat, kita nggak boleh punya pemikiran baru, atau nggak boleh dibilangin ke yang lebih tua pemikiran baru, itu masih kental banget ya. Nah gue salutnya ini adalah Lesti, meskipun kita tahu daerah Cianjurnya sebelah mana, tapi menghadapi suatu hal masalah gede,
infotainment semuanya meliput, tapi akhirnya selesai permasalahan rumah tangganya hingga akhirnya punya 2 anak. Nah, itu satu contoh yang harus ditiru, terutama bagi orang Sunda itu sendiri. Gue bilang ya, kalau Rizky Bilar kan dia kalau nggak salah Batak ya, Batak gitulah. Jadi hal seperti itu memang udah nggak aneh gitu kan buat dia. Nah, ini yang jadi penghalang ini kan, aduh, di Sunda ini emang berat gitu kan ya. Nah, itu salah satu yang gue harapkan memang menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama untuk yang menikah, karena memang ketika seorang anak itu udah menikah, udah nggak ada lagi tuh hak orang tua yang lain, kecuali gue bilang kecuali menasehati, hanya menasehati, itu pun dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran dalam agama, itu doang gitu. Nah, hal itu, pemikiran kayak gitu sulit banget dipahami, terutama orang Sunda kesana, Sunda yang Priangan Sumedang kesana, itu sulit banget dipahami. Yang mereka pahami kebanyakan itu adalah sampai kapan dulu anak gue bakal gue lindungin, gimana pun alasan orang lain itu katakanlah nggak enak sama lu, gue hadapin, yang arti yang pada akhirnya ya nggak maju-maju deh tuh anak, karena merasa oh tenang, ada orang tua gue ini, gue udah nikah pun tetap sama orang tua gue ini, orang tua terus. Wajar ya, butuh perlindungan, pasti butuh perlindungan, siapa yang nggak butuh perlindungan. Namun kalau dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, ya pada akhirnya nanti suatu hari kalau dia dihadapan pada harus dia survive sendiri, berat gitu ya. Dan ya itulah, tapi sekali lagi salutnya gue terhadap Rizky Bilar dan Lesti ini ya kayak gitu. Lesti meskipun orang Sunda, tapi ya cara ngadepinnya itu gue salutnya luar biasa. Apalagi ketika kejadian itu berlangsung, Bilarnya menyatakan bermiliar-miliar sponsor itu pada kabur akibat hal itu ya. Tapi dan gue pun kalau misalkan itu terjadi di datar Sunda, itu kompor itu udah pada banyak banget yang ngebisikin ke Lesti itu udah pisah aja. Tapi ternyata kan pengambilan keputusannya itu secara dewasa banget dilanjutkan, dan akhirnya mereka ngejalanin dengan baik. Sampai sekarang mereka pun baik-baik menjalankan rumah tangga mereka, dan sekali lagi punya 2 anak juga. Itu yang patut dijadikan contoh, dan itu juga yang patut dijadikan cerminan buat kita semua ya. Itu salah satu yang bisa dijadikan pedoman atau yang bisa ditiru dari sosok idola kalian, terutama bagaimana menjalankan hal itu, bagaimana selain ini nilai-nilai yang jarang banget diekspos oleh siapapun. Jadi selain tidak jumawanya, selain lembutnya, selain apanya, tapi dalam hal pernikahan bagaimana mereka menghadapinya itu luar biasa. Memang pernikahan itu salah satu hal yang terberat bagi orang Sunda khususnya, karena sangat berlainan ya, sangat berlainan segala halnya, sangat bertolak belakang pula dengan sisi kehidupan mereka juga. Tapi mungkin suku-suku lain juga punya kesulitan tersendiri, terutama dalam menghadapi pernikahan. Itu wajar-wajar aja sih gue bilang. Dan sekali lagi, pernikahan itu artinya yang tahu hanya yang ngejalanin, hanya mereka berdua yang benar-benar tahu. Siapapun yang tinggal di dalamnya, baik 24 jam sekalipun ya bakal gak tahu juga pada akhirnya. Karena yang benar-benar tahu 24 jam itu hanya mereka berduanya. Oke, sekian. Thanks for watching.